Ya pemirsa, Amerika Serikat sedang mengkaji kemungkinan meneruskan perang melawan Iran dengan operasi militer baru. Jika terjadi, operasi itu akan bernama Sledgehammer. Rencana itu diungkap dua pejabat Amerika Serikat yang memberitahu kantor berita NBC. Rencana serangga terbaru itu dipertimbangkan untuk diluncurkan bila Amerika Serikat menilai gencatan senjata tidak bisa dipertahankan. Mengubah nama operasi militer membuat Trump bisa meneruskan serangan ke Iran tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres. Tidak hanya Sledgehammer, pemirsa, nama-nama lain juga dipertimbangkan sebagai sebutan untuk serangan ke Iran di masa mendatang. Sebelumnya, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut bahwa operasi Epic Fury sudah berakhir pada pekan lalu. Dan menurutnya, Amerika Serikat telah mencapai tujuan dari penyelenggaraan operasi itu. Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan operasi Sledgehammer, telah terhubung bersama dengan kami secara virtual dengan ahli hubungan internasional dan Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alabi. Selamat sore, Mbak Atikah. Selamat sore, Mbak Anissa. Mbak Atikah, ini kami langsung saja. Kalau kita lihat dari kacamata hukum internasional, sebetulnya dari operasi Sledgehammer ini seperti apa? Karena kita ketahui bahwa Amerika Serikat, khususnya ini adalah Donald Trump begitu, ia tidak perlu memerlukan izin dari Kongres ketika ia akan mengganti nama operasi Sledgehammer ini. Karena kita ketahui operasi sebelumnya hanya terbatas waktu dari 60 hari begitu. Menurut Anda, operasi ini masuk dalam kategori intervensi yang dibenarkan atau melanggar dari kedaulatan negara dan tentunya hukum yang ada di Amerika Serikat juga? Ya, baik Mbak. Mungkin dalam menanggapi operasi Sledgehammer ini, saya pikir ada dua aspek yang kita bisa lihat. Yang pertama memang tadi ketika pertanyaannya apakah melanggar atau tidak, kalau kita lihat dari aspek legal politik, kita tahu bahwa Amerika Serikat memiliki Undang-Undang War Powers ya tahun 73 yang mengharuskan Presiden Amerika Serikat melaporkan kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah melibatkan pasukan Amerika Serikat ke konflik. Dan operasi militer besar yang boleh berlangsung itu hanya maksimal 60 hari, yaitu tanpa persetujuan Kongres. Tapi jika melebihi, maka harus meminta otorisasi ya dari Kongres. Nah, dengan mengganti nama ya tadi dari Epic Fury menjadi Sledgehammer, sebenarnya ini Trump berupaya atau berargumen ya bahwa ini operasi baru ya yang terpisah dari Epic Fury. Dengan begitu bahwa ketentuan mengenai 60 hari itu akan direset ya atau di restart, akhirnya mulai kembali ke 0 hari sehingga Presiden Trump tidak perlu lagi meminta otorisasi dari Kongres untuk melakukan serangan dalam skala besar. Dan kalau kita lihat dari nama operasinya, Sledgehammer ini kan juga definisinya ya palu godam gitu ya. Ini menyiratkan memang pendekatan yang lebih agresif kayaknya ya dari sebelumnya dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap melanjutkan perang jika diplomasi gagal. Nah, ini sebenarnya tadi selain saya bilang ada aspek legal politik, ini sebenarnya juga strategi Trump ya untuk melewati atau menghindari pengawasan dari Kongres AS. Karena operasi ini juga adalah manuver hukum yang bisa digunakan Trump untuk menghindari pengawasan Kongres yang ketat. Karena kita tahu banyak anggota Kongres terutama dari pihak oposisi seperti Demokrat itu mengkritik ya perang ini karena sudah menghabiskan biaya yang cukup mahal, bahkan sudah mendekati 29 miliar dolar Amerika Serikat dan menuntut persetujuan yang lebih lanjut ya. Dan rebranding ini ya, jadi berganti nama aja ini sebenarnya dari Epic Fury ke Sledgehammer ini sebenarnya memungkinkan Trump ya untuk melanjutkan aksi militer yang lebih leluasa gitu sambil menekan Iran untuk menerima kesepakatan gitu ya, termasuk membuka kembali Selat Hormuz. Jadi tadi melanggar dari sisi mungkin tadi kita lihat aspek legal politik dan aspek strategi politik dari Trump sendiri ya. Jadi ini sebenarnya akan berbahaya karena memiliki implikasi konstitusional ya bagi dalam negeri di Amerika Serikat karena ini akan menciptakan presiden hukum yang serius ya jika strategi berhasil.
atau tidak ada perlawanan dari legislatif atau Kongres Amerika Serikat, maka ada kemungkinan Presiden Amerika Serikat di masa depan itu bisa melakukan perang tanpa batas waktu yang sudah ditentukan, yang akhirnya bisa mengubah nama sandi operasi itu setiap 60 hari sekali gitu ya, yang terjadi di Trump oleh Trump. Oke, ini sebagai bentuk siasat hukum begitu ya yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan kemungkinan begitu ya dari operasi ini akan dilakukan seberapa besar, mengingat sampai dengan saat ini tampaknya Iran juga masih bersikukuh begitu ya dengan pendapatnya, dengan poin-poin tuntutannya agar Amerika Serikat juga bisa mengakomodir itu. Seberapa besar ini bisa terjadi? Iya, operasi ini memang saat ini masih dalam proses pendiskusian ya di tingkat pemerintahan Presiden Trump ya. Namun kalau kita lihat perkembangannya, jika akhirnya gencatan senjata itu kemudian tidak dapat dipertahankan, lalu upaya diplomasi gagal, maka memang ini menjadi operasi ini ya menjadi contingency plan ya bagi Amerika Serikat yang akhirnya kemudian perang ini bisa berlanjut. Jadi saya pikir ini ketika ini sudah didiskusikan gitu ya di level di Pentagon gitu ya, sangat mungkin ya ini kalau benar-benar akan diimplementasikan kalau tadi dengan catatan bahwa negosiasi dengan Iran mungkin akan kembali menemui jalan buntu begitu ya, dan ada tentangan juga dari domestik Amerika Serikat. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin kalau kita berbicara terkait dengan dampak dan seberapa kuat kemudian Iran bisa menahan dari serangan ini, ataukah memiliki kekuatan yang memumpuni juga kah terkait dengan operasi dari Sledgehammer ini? Iya, kalau kita lihat Iran nampaknya memang masih terus bersiap ya, apalagi ini Mojtaba sudah pulih begitu ya dari sakitnya gitu dan akan mungkin siap memimpin dengan sepenuh tenaga dalam operasi militer ini. Tadi sebenarnya kalau bagi kedua belah pihak, bagi Amerika Serikat dan bagi Iran sendiri, tentu saja perang ini membawa dampak ekonomi yang cukup besar ya. Bagi Amerika Serikat sendiri, implikasi ekonominya jelas bahwa biaya operasi militer akan terus meningkat, bahkan nilainya bisa sampai 1 triliun ya jika akhirnya berturut-turut. Dan bagi Iran sendiri perlu dipahami juga bahwa sudah terjadi ya penurunan dalam PDB-nya Iran bahkan hingga 40% dari sebelum perang jika memang perang ini terus berlanjut. Dan ini memang diakibatkan oleh adanya penghancuran infrastruktur energi. Cadangan devisa Iran juga mulai menipis gitu ya akibat blokade dan sanksi. Dan ini pastinya akan memberikan pukulan berat juga bagi Iran dan tidak hanya Iran tapi juga negara-negara Teluk lainnya gitu. Sehingga tadi saya pikir ketika perang ini berlanjut dengan operasi yang baru tentu saja berbagai pihak terkait Amerika Serikat dan Iran akan mendapatkan implikasi yang cukup signifikan gitu. Baik, jika perundingan tidak mendapatkan kesepakatan, bisa jadi begitu ya operasi Sledgehammer ini akan terjadi. Tentunya ini akan sangat mengkhawatirkan, terutama adalah bagi masyarakat internasional juga. Dampaknya akan sangat luas sekali. Kita akan terus ikuti perkembangannya. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah disampaikan Ahli Hubungan Internasional dan Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alabi. Salam sehat selalu, selamat sore Mbak Atikah. Ya, sore, terima kasih Mbak.